people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Apa kabarnya di hari Senin kali ini? Semoga sehat selalu ya. Karena hari ini saya semangat sekali karena tempat kita live kali ini keren banget ya. Kita lagi ada di Rumah Inovasi yang juga bagian dari gedung LPPM UNES Universitas Negeri Semarang. Ini adalah kampus kedua yang kita kunjungi di Ngobras ya. Dan untuk membahasnya tentu saja saya tidak sendiri. Karena kita akan membahas tentang Rumah Inovasi ini bersama para narasumber yang sudah hadir. Nah, beliau ini merupakan profesor-profesor loh ya. Kapan lagi di Ngobras menghadirkan dua profesor sekaligus. Kita perkenalkan yang pertama ini Profesor Dr. Sucihati Ningsih Dian Wisika Prajanti, MSI, Sekretaris dari LPPM UNES. Prof Suci, apa kabar? Baik, Sehat ya Prof ya? alhamdulillah. Terima kasih sudah bisa menyempatkan hadir loh ya. Ini pasti sibuk sekali ya Prof ya. Kemudian Prof Suci kali ini juga ditemani oleh Profesor Dr. Amin Retnoningsih, MSI, Kepala Subdirektorat Konservasi dan juga Inventor yang ada di Rumah Inovasi. Prof Amin, apa kabar? Baik, Sehat ya? Alhamdulillah. Ini baru nyampe langsung jadi narsum ya Prof ya. Oke, kali ini kita cewek-cewek semua jadi pasti lebih santai ya. Kita kayak ngobrol biasa aja nih sama profesor-profesor. Nah, tentu kita akan mengawalinya dari Rumah Inovasi yang mana tempat kita syuting sekarang ya, yang keren banget. Jujur ini ketika masuk Prof kita ngerasa kayak futuristik banget gitu, kayak kita ada di mana begitu ya. Jadi sebenarnya Rumah Inovasi ini tuh apa sih, dan kemudian yang dipajang di sini semua ini barang-barang apa? Mungkin Prof Suci bisa mengawalinya. Oh, baik, jadi Rumah Inovasi ini berasal dari hadir sebagai sarana publikasi, edukasi maupun komersialisasi dosen dan mahasiswa di UNES. Jadi kami punya 1.150 dosen dan 50.100 mahasiswa. Tetapi yang mereka punya inovasi-inovasi kami pamerkan di Rumah Inovasi ini. Oke, jadi semua yang dibikin di sini, dipajang di sini adalah buatan dosen dan juga mahasiswa dari UNES ya. Iya. Wih, Betul. keren banget. Nanti kita juga akan bahas ada apa saja di sini begitu ya. Tapi kemudian kalau menanyakan tentang Rumah Inovasi, sudah ada sejak kapan sih ini, Prof? Rumah Inovasi ini ada sejak akhir tahun 2021 ya, tahun 2022 sudah kita launching. Kemudian untuk tiap tahunnya ini kami berusaha untuk update inovasi teman-teman dosen dan mahasiswa. Jadi ini tidak sama dengan tahun lalu, jadi kami setiap tahun itu mesti ada luaran-luaran baru dari penelitian dosen dan mahasiswa, kemudian kami pajang di sini. Begitu. Oke, berarti ini adalah hasil yang sudah dikurasi begitu ya, Prof ya, dari sekian banyak yang dihasilkan oleh dosen dan juga mahasiswa UNES. Ya, jadi kami setiap tahun juga di bulan Oktober November mengadakan lomba inovasi antara dosen dan mahasiswa. Kemudian kami dorong untuk semua memasukkan inovasinya, kemudian kami pilihin dan juga kami beri hadiah yang memiliki inovasi terbaik. Seperti itu. Oh, sudah jadi agenda tahunan ya. Dan pasti yang mengikuti lomba itu nanti produknya akan dipajang di sini. Tidak semua, jadi kalau produknya tidak bagus ya kami delete. Jadi kita melihat produk-produk yang unggulan dan kebanyakan juga produk-produk ini sudah diberi dana dari berbagai skim penelitian, baik penelitiannya UNES, penelitiannya di luar UNES eksternal ya, di RTPM, ke DRK, dan sebagian juga sudah kami komersialisasikan begitu. Oke, ini salah satunya yang sudah masuk ke komersialisasi dari Rasendria, betul ya, Prof ya? Betul. Nah, ini bagiannya Prof Amin nih. Mulai dari ada di depan sini, betul ya, Prof ya? Ini dari Rasendria. Betul. Oke, ini kalau misalnya Prof Amin mungkin bisa menceritakan bagaimana sih Prof kemudian prosesnya dalam membuat sebuah usaha penelitian yang kemudian bisa menjadi produk unggulan juga dari UNES begitu. Ceritanya seperti apa, Prof? Ya, dulu tahun 2017 saya mendapatkan pendanaan dari DRPM waktu itu ya, DRPM waktu itu tuh PPUPIK. Memang sengaja anggaran untuk pengembangan produk intelektual kampus.
Nah, waktu itu karena saya orang biologi, saya mengajar taksonomi tumbuhan, saya paham betul mahasiswa boring kalau belajar taksonomi. Sekarang saya perkenalkan suatu mata kuliah yang materinya itu bisa diubah menjadi sesuatu yang itu menghasilkan uang. Nah, salah satunya adalah daun. Daun-daun itu kita kembangkan dan alhamdulillah berarti kami selesai didanai tahun 2019. Sejak itu kami menghasilkan sampai sekarang ada 7 hak cipta, ada desain produk, merek dagang, dan alhamdulillah 10 outlet kita sudah ikut. Wow, sudah Semarang. Haki sudah masuk outlet juga Sudah. begitu ya. Nggak cuma dipajang di rumah inovasi aja ya. Iya, tidak. Wih. Jadi ada 10 outlet. Oke, lain. tapi Ya. kemudian kalau kita lihat ini sebenarnya produk apa dan jadi apa saja sih Prof? Karena ini kan yang di depan kita bunga ya, tapi Iya, bukan betul. bunga Wai People ya. Ini dari Iya. tulang daun ya, Prof? Dari tulang daunnya, jadi daun, tulangnya diambil, kemudian bisa dibuat bunga seperti itu. Jadi ini semua dari alam. Dan selain ini, kami sudah juga hak ciptakan kap lampu, ada jar, toples, ada tasnya yang ada di sini. Jadi Oke, ya, di jadi belakang tas-tas sana ya. itu kita istilahnya tas decoupage tulang daun. Jadi ada banyak, itu sudah 7 tadi. Yang paling ini ya lukisan yang paling menonjol di antara karya kami, lukisan di atas tulang daun yang itu hampir semua menteri yang kesini rasanya kok merasa senang ya dilukis di atas tulang daun, termasuk para menteri hampir semua sudah, Pak Presiden juga sudah, para profesor dari luar negeri yang hadir di sini menjadi narasumber, entah itu di internal UNES atau di luar UNES juga souvenirnya berupa lukisan di atas tulang daun. Oh, Iya. souvenirnya berupa itu ya. Souvenirnya, Nah, ya. itu yang ada di sana ya, Ibu People. Ada gambarnya Prof. Apa juga itu ya? Kebetulan kok ya gambar saya. Kirain itu foto ditempel loh, Prof. Ternyata itu benar-benar dilukis pakai Dilukis. tangan ya. Jadi kami punya 3 orang kami rekrut, tapi ada yang seorang naturalis itu sangat bagus lukisannya. Itu lukisan makanya mahal. Kalau foto ditempel pasti tidak mahal karena Iya. gampang. Kalau ini lukisan Oke. jadi mahal. Dan ini mahasiswa UNES semua. Dulu mahasiswa, sekarang yang pelukis ini sudah alumni. Alumni. Masih ada oke. mahasiswanya 1 pelukis kami. Berarti bisa dilihat ya kualitasnya lulusan UNES ini wah luar biasa ya, karyanya seperti ini. Dan nggak cuma itu saja ya, di Rumah Inovasi ini ada banyak sekali. Kita akan memperlihatkan ke People seperti apa sih Rumah Inovasi melalui video berikut ini. Komitmen UNES sebagai perguruan tinggi yang mempunyai visi perguruan tinggi konservasi serta bereputasi dunia. Itu adalah diwujudkan salah satunya adalah untuk peningkatan inovasi. Inovasi itu adalah rohnya kemajuan suatu perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu UNES ini melalui LPPM itu selalu kita menggerakkan seluruh unit yang ada di seluruh perguruan tinggi kita maupun di seluruh fakultas, baik itu dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa untuk melakukan inovasi-inovasi sebagai hilirisasi dari hasil penelitian maupun hasil pengabdian masyarakat maupun inovasi-inovasi baru, sehingga kita melahirkan inovator dan inventor-inventor agar supaya reputasi UNES ini juga makin go internasional. Karena semua tadi inovasi yang ada yang dipamerkan ini hampir sebagian sekitar 50% lah itu sudah go internasional. Termasuk mobil listrik segala macam, sampai yang masalah kopi saja, kopi kita itu sudah terkenal di Amerika maupun di Jepang maupun di Eropa juga. Nah, oleh karena itulah inovasi-inovasi semacam inilah yang selalu kita genjot. Dan ini pun berkat Bapak Rektor kita itu sangat peduli terhadap pengembangan inovasi ini, sehingga memberikan anggaran yang cukup signifikan untuk kita membuat rumah inovasi ini. Nah, inilah yang perlu kita tularkan pada perguruan tinggi lain untuk membawa nama harum Indonesia ke depan.
gimana? Keren kan dari UNES ini ya, Rumah Inovasi. Videonya keren, tempatnya nggak kalah keren. Kemudian tadi juga disebutkan ya bahwa ini adalah satu hal yang sangat total dipersembahkan oleh UNES. Memang sampai menelan anggaran berapa sih, Prof? Kira-kira berapa itu? Waduh, kalau anggaran di Rumah Inovasi ini adalah anggaran dari UNES, ya sekitar 1 sampai 2 M. Tapi kalau untuk isinya itu loh yang penting. Nah, ini isinya itu adalah anggaran dari penelitian dan pengabdian UNES dan juga penelitian dan pengabdian di luar UNES. Nah, ini yang memang prestasi bagi dosen-dosen kami. Oke, nah sejauh ini berarti UNES sebagai apalagi sudah jadi PTNBH ya, ini kemudian sudah menciptakan inovasi apa saja sih? Terus penelitiannya sejauh ini sudah berapa yang dihasilkan dan juga pendanaan anggarannya dari mana saja ini, Prof? Baik, jadi ini Pak Rektor sangat bijak ya. Jadi ketika kami masih BLU, penelitian dan pengabdian didanai dari UNES sekitar 16 M. Tapi tahun pertama, jadi kami baru tahun pertama ini penelitian DRTP, penelitian PTNBH, kami diberi anggaran 25 M. Dan alhamdulillah dari luar pun Pak Rektor sudah berkomitmen sama Presiden untuk menghasilkan dana dari luar LPPM. Ini kami sudah mendapatkan dana untuk kontraknya dengan Pak Presiden, Pak Menteri ya, Mas Menteri, itu 11 M, tapi kami saat ini sudah menghasilkan 11,6 M untuk dana penelitian dan pengabdian, walaupun masih banyak yang jalan itu untuk dana kami. Nah, penelitian pengabdian ini memang dibagi, ada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Nah, untuk yang penelitian terapan ini yang memang diharuskan sudah mewujudkan atau membentuk sebuah inovasi. Nah, dari penelitian dosen kami yang terapan, inovasinya kami suguhkan di sini, termasuk untuk yang pengembangan itu sudah sampai ke komersialisasi. Nah, yang komersialisasi ini kita bekerja sama dengan DUDI, Dunia Usaha dan Dunia Industri. Kemudian biasanya kalau yang dalam dana kedereka ini kami komersialisasinya bersama-sama dengan DUDI. Jadi alhamdulillah di tahun kemarin kami juga banyak mendapatkan dana dari kedereka yang sekarang sedang kami pamerkan ini ada sekitar 14 inovasi yang sudah bisa didanai oleh kedereka. Seperti itu. Oke, pokoknya nggak diragukan lagi ya untuk hasil penelitian dan juga pengabdian dari UNES ini. Kalau pengen tahu lebih lengkapnya nanti boleh mampir ke sini ya. Tapi kemudian saya juga penasaran nih, ada produk apa aja sih di sini begitu ya? Nanti akan dijelaskan, tapi jangan kemana-mana untuk e-people, tetap bersama kami di Ngobras.
Baik, people, masih di Ngobras dengan tema kita Rumah Inovasi. Tadi saya masih ada pertanyaan nih untuk Prof. Suci ya terkait dengan produk-produk yang ada di Rumah Inovasi. Ini ada apa saja sih Prof yang ditampilkan di sini? Karena kalau kita lihat macam-macam ya, mulai tadi ada Raseneria dengan tas, lukisannya, kemudian ada baju, ada juga nih buku-buku segala macam. Memang apa saja sih Prof yang dihadirkan di sini? Baik, jadi kami sudah kategorikan beberapa inovasi dari UNES. Itu ada inovasi pangan, ada inovasi pendidikan, inovasi sains teknologi, inovasi tentang mesin, inovasi tentang craft, inovasi tentang desain. Ini karena memang kami punya jurusan busana, jadi ada pangan, jurusan pangan juga, kemudian berbagai macam, termasuk kami juga sudah menghasilkan mobil desa. Di depan ada mobil desa yang sudah dirancang oleh Mas Widya Aryadi, ini memiliki harga jauh murah dan mobil pick up yang sudah ada di pasaran, jadi prototipenya bisa diproduksi massal, tapi ini masih dalam rangka komersialisasi. Ada juga produk-produk mahasiswa seperti tim Pandawa, jadi kita punya mobil Pancanaka, ini sudah menang di sirkuit Mandalika juga, jadi mahasiswa kami alhamdulillah sudah bisa keluar Jawa, keluar negeri juga, keluar Jawa juga. Mungkin Prof bisa menambahkan untuk produk-produk yang lain, Prof. Kalau untuk craft misalnya, ya tadi seperti produk kami, EcoPrint, kami juga sudah memproduksi EcoPrint, batik. Tadi dari Pak Wanda itu bisa menghasilkan desain yang menggunakan aplikasi. Jadi kami menghasilkan, kalau orang membatik itu kan harus mengecap satu-satu, tapi dia bisa membuat desain sekaligus buat satu, itu akan diduplikasi banyak sekali. Ya, ada di aplikasi kami di komputer. Jadi sudah menggunakan teknologi ya, dengan IT seperti itu. Dan untuk yang lain seperti tadi publikasi untuk pendidikan, kami dari untuk jurnal-jurnal yang terindeks Sintaks, Scopus, tadi ada 7, pangan itu kami tadi sampaikan juga, kalau pangan kami sudah ada yang bisa dengan mitra, bisa ekspor ke Amerika ya, sudah ada kopi dan seterusnya. Yang lebih mungkin yang ciri khas dari produk-produk di UNES ini adalah konservasi, sehingga beberapa mesin, ada profesor yang menghasilkan mesin untuk mengolah limbah minyak jelantah menjadi minyak yang bisa digunakan. Kemudian ada juga yang membuat air minum dari kelembaban udara, itu ada. Intinya ke arah konservasi, karena UNES memiliki itu tadi visi yang berwawasan konservasi, sehingga kampus kami juga diarahkan menjadi kampus berkelanjutan, begitu. Nah, ini kalau ngomongin soal UNES ya, yang lebih lingkupnya lebih besar, tadi disebutkan bahwa memang sekarang itu istilahnya kita kenal UNES sebagai kampus konservasi, begitu ya. Betul, ya. Apa sih sebenarnya dimaksud oleh kampus konservasi itu, dan kemudian kenapa bisa mengunggulkan konservasinya sebagai image-nya UNES, dan penghargaan apa saja yang sudah diraih, Prof? Baik, kalau UNES konservasi kita sejak tahun 2012 kami mengproklamirkan diri sebagai Universitas Konservasi ya hingga sekarang, dan itu juga komitmen kami untuk menunjukkan bahwa UNES itu betul-betul menerapkan, mengimplementasikan konservasi. Kami mengikuti pemeringkatan dunia untuk kampus berkelanjutan, yaitu UI Green Metric. Nah, saat ini kami masuk di 42 ranking dunia dan 6 ranking nasional. Wah, keren sekali ya. Tapi konsep konservasi kami itu tidak seperti yang lain. Artinya kalau kita dengar konservasi pasti lingkungan begitulah. Tapi di UNES ada 3, yaitu konservasi nilai dan karakter, konservasi seni dan budaya, dan konservasi sumber daya alam. Yang sumber daya alam sudah biasa, di sini juga ada dua konservasi yang lain, begitu. Dan sekarang malah UI Green Metric juga memasukkan unsur di luar yang
sumber daya alam. Jadi kami bukan hanya ini ya, tapi juga menjadi acuan perguruan tinggi lain begitu. Oke, menjadi memberikan pengaruh begitu ya, Pengaruh, ternyata ya, dari memberi apa yang pengaruh. menjadi targetnya UNES ini. Nah, tentu saja kita jadi semakin penasaran ya tentang kampus UNES karena sekarang semakin berkembang, semakin maju dan semakin menghasilkan generasi penerus yang cemerlang begitu. Kita juga akan melihat profil UNES melalui video berikut ini. Change is real. It is there to guide us to be more mature. Founded in 1965, Universitas Negeri Semarang continues to transform into one of the nation's proud state universities. Like a tree, its roots penetrate deeply into the values and traditions of the nation. Its leaves are born to many great young talents. UNES' vision is to become the world's reputable university, to be a pioneer of educational brilliance with a conservation perspective. This is the vision that guides us to carry out the three dharma of higher education: education, research, and community service. The change in institutional status from Badan Layanan Umum to Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum brought real changes in the academic, institutional, and cultural fields. The greater the autonomy, the more achievements are achieved. Leaner in organizational governance, more real in work and contribution. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum is like a golden bridge. We are moving faster for achieving international reputations, educational excellence, and conservation insight. Perubahan menjadi PTNBH membuat Universitas Negeri Semarang lebih fleksibel dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga kita bisa berkontribusi optimal untuk bangsa dan negara tercinta. 9 faculties and 1 postgraduate school are bridges for young Indonesians to realize their dreams. Faculty of Education and Psychology, Faculty of Languages and Arts, Faculty of Social and Political Sciences, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Faculty of Engineering, Faculty of Sports Science, Faculty of Economics and Business, Faculty of Law, and the youngest, Faculty of Medicine. The accelerated development of facilities and infrastructure are signs of our passion to serve others. Healthy governance is a proof of sincere dedication from our heart. This is Universitas Negeri Semarang. Keren sekali ya, wow, itu dia tadi kita melihat bagaimana wajah UNES melalui video profil yang luar biasa. Dan kita akan lanjut juga ngobrol bareng sama profesor-profesor ini. UNES tadi disebutkan oleh Pak Rektor sudah menjadi PTNBH, dan di Dies Natalis yang baru saja beberapa bulan lalu ya, Prof ya, ini diadakan. Kegiatannya seperti apa itu, Prof? Ya. Jadi Dies kita itu kemarin dilaksanakan 8 Juni, ya, 8 Juni, dan setiap Dies kami memberikan anugerah, tentu yang lain-lain ada ya, karena semua prestasi juga disampaikan di sana. Selain itu, yang khas setiap tahun adalah memberikan anugerah konservasi bagi para individu-individu yang memang punya prestasi di bidang konservasi. Apa konservasinya? 3 pilar tadi. Jadi bukan terbatas pada sumber daya, tapi tahun ini memang terbatas di sumber daya alam. Sehingga yang mendapatkan yang pertama Menteri ISDM Pak Arif, Pak Tasrif ya. Kemudian yang kedua itu kelompok mahasiswa anak muda yang mengelola sampah.
yang mengelola sampah yaitu Oke. Pandawara Group, betul, dari Bandung. Mereka berdua kelompok itu, dan Bapak Menteri mendapatkan anugerah konservasi dengan istilah nama Sanskerta yang saya nggak paham, tapi bagus sekali ininya. Ada itu namanya. Oke. Ya, seperti itu. Setiap tahun ya, jadi sejak kita ini ya sudah banyak sekali yang kita beri anugerah itu. Oh, jadi ternyata Sudah. tidak terbatas di lingkungan saja ya. Tadi kalau misalnya disebutkan UNES juga sadar akan tren dan isu-isu masa kini ya, bahkan Pandawara Group pun juga sudah diberikan Pandawara. anugerah begitu ya. Tapi untuk yang anak muda itu baru anak Pandawara Group. Kita Oh, itu ya? harapannya Oh. itu menginspirasi anak muda, menginspirasi mahasiswa untuk dapat berkontribusi dalam bentuk apapun, sekecil apapun untuk lingkungan. Oke, Seperti itu. baik, keren sekali ya, karena berarti UNES juga salah satu yang memberikan apresiasi atas Apresiasi. usaha anak muda bersama Betul. dalam memberikan lingkungan yang lebih baik ya untuk Indonesia dan juga sekitarnya. Iya. Nah, kemudian kalau kita melihat tadi ya, ada Pak Menteri juga hadir di Dies Iya, Natalis betul. kemarin. Menteri siapa saja nih, Prof, yang sudah mampir ke Rumah Inovasi Banyak nih? sekali ya. Ayo Bapak siapa saja ya Ada kemarin. Pak Muldoko, ada Pak Erick Thohir, Pak Erick ada Thohir, Menteri banyak lah Keuangan, ya. Menteri Ya, Keuangan. kemudian kalau Pak Erick Thohir itu sampai saking sukanya kemudian langsung beli ini Langsung rasanya pesan untuk para sahabat Pipa yang ya. suka pulang. Oke. Iya benar. Iya, jadi setiap ada tamu mesti kita hampirkan di sini. Setiap ada tamu, sehingga supaya hidup ya, mungkin kemarin suasananya. tamunya, karena saya selalu dilibatkan, setiap ini diundang oleh Prof. Suci, itu hampir semua perguruan tinggi yang hadir di sini, terutama LP2M, Ketua LP2M Pak Rektor itu datang ke sini udah. Iya. Jadi pasti setiap tamu yang datang tahu apa itu Rumah Inovasi Karena ya. memang salah satu jadwalnya adalah mengunjungi Rumah Inovasi. Sudah jadi jadwal paten gitu ya. Paten. Dan kelihatannya kemudian ini jadi trendsetter pastinya ya, Prof ya. Iya, insya Allah. Oke, jadi menginspirasi universitas-universitas lainnya untuk bisa berfokus terhadap pengabdian dan juga penelitian yang hasilnya ini bisa benar-benar memberikan dampak untuk masyarakat begitu ya. Oke, kita masih akan ngobrol lagi setelah ini karena seru banget nih ngobrol sama dua profesor kita ya. Jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Ngobras, ngobrol asik setiap Senin jam 3 sore. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap Selasa jam 10 pagi. Ini usahaku setiap Kamis jam 9 pagi. Jelajah Semarang setiap Jumat jam 9 pagi. Kulineran, kulik jajanan Semarang setiap Sabtu jam 9 pagi. Ndak ya? Setiap Minggu jam 3 sore. Saksikan semua program hanya di channel YouTube Semarang Pemkot. I tried to show 'em. Yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode.
Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out boys, that's Nike boys stopping our coast. This shit way too big, when we pull up, give me the loot. Give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town to duck the news. 24-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Joe's. Different color chains, think my jewelry shit was the news. Sunset. Tempat jajan baru nih di kota Semarang. Lokasinya ada di bangunan penuh historis yang pernah jaya pada masanya, yaitu Pasar Johar. Tepatnya di food court UMKM Kota Semarang, lantai 4, Pasar Johar Selatan. Ada kopi dan jajanan kekinian, makanan khas Semarang, jajan pasar, sampai warmindo pun juga ada. Tempatnya bersih dan luas, dengan pemandangan alun-alun Johar dan Masjid Kauman yang legend banget. Tersedia lift untuk menuju lantai 4. Di sini pun terdapat free wifi dan bakal ada penampilan live music juga. Jajan di sini artinya kamu support UMKM lokal agar semakin bertumbuh. Yuk, jajan dan jalan-jalan ke food court Pasar Johar Selatan. Baik, people, masih di Ngobras dengan tema kita Rumah Inovasi bersama dengan Prof. Suci dan juga Prof. Amin. Kita mau ngomongin soal UNES ya, karena tadi sudah melihat bagaimana teknologinya, kecanggihan kerennya UNES, dan mungkin people sudah banyak yang penasaran ya, kalau mau daftar ini kira-kira masih bisa nggak ya? Sekarang ini, mana Prof, ini kan lagi musim-musim pendaftaran kuliah ya, masih dibuka? Masih, ini gelombang 3, dibuka tanggal 21 sampai 26 Juli. Ini untuk ujian mandiri. Jadi masih ada kesempatan kalau mau daftar di UNES. Oke. Untuk tahun ini sendiri menerima berapa mahasiswa itu? Kalau tahun lalu 10.000, tahun ini ya hampir 10.000 lebih mungkin ya. Jadi setiap tahunnya kami akan menambah terus sesuai dengan kapasitas dosen yang ada di kami. Dosen dan semua fasilitasnya. Baik, tadi kan kalau misalnya kaitannya juga sama LPPM, mahasiswa ini mereka juga didorong untuk melakukan penelitian serta pengabdian begitu ya. Salah satunya pasti ada KKN ya. Oh ada. Okay. Kami ada KKN. Kalau KKN-nya UNES itu ngapain dan kemana aja nih Prof? Oh, KKN kami itu banyak dinamakan GIAT. Jadi kita sekarang sudah GIAT 4. Jadi ini kemarin GIAT 4 ini menerjunkan 2.700-an mahasiswa. Jadi nanti sampai setahun ini bisa 5.000 sampai 7.000 mahasiswa diterjunkan ke masyarakat. Dan tema-temanya banyak. Ada GIAT itu kami juga banyak mendapatkan dana-dana dari BPIP, dari keluar BKKBN, dari Pemkot, Pemda. Jadi kami selalu memiliki jejaring dengan Pemkot dan Pemda seluruh Jawa Tengah, termasuk juga ada KKN antar bangsa dan sebagainya. Ya. Oke, berarti mungkin kalau misalnya KKN-nya di UNES ini nggak KKN Desa Penari tapi Desa Konservasi begitu ya Prof ya. Kalau kaitannya sama konservasi juga nih, tadi di video kan kita melihat ada odong-odong gitu ya. Ini merupakan salah satu penerapan dari konsep kampus konservasinya itu ya. Boleh diceritakan lebih lengkap Prof, seperti apa sih penerapan sesungguhnya di kampus UNES itu? Ya. Jadi untuk kampus konservasi kami sudah punya standar, ada minimal 6 kategori yang harus kami terapkan. Salah satunya ada transportasi, ada juga pengelolaan waste dari limbah, ada pengelolaan air masuk, penelitian masuk, sehingga nanti akan ditanyakan juga penelitiannya UNES itu apa. Kita memang arahnya konservasi, jadi sebagian mayoritas itu ke konservasi. Jadi salah satu penerapan seperti odong-odong itu adalah penerapan dari kategori penerapan transportasi yang
usaha yang minimal membuat polusi seperti itu. Oke, meminimalisir Iya. polusi di kampus ini. Kami begitu punya ya? lima mobil listrik dan itu sudah berjalan setiap pagi jam 6 dan sore jam 5 begitu sudah mereka muter terus jadi ininya UNES begitu keliling ya? terus dan Oh. selain itu juga kita penerapan area yang bebas parkir jadi depan LP2M dan LP3 itu kita bebaskan, tidak boleh ada yang mobil parkir. Kalau tamu gimana, Bu? Ya kita arahkan untuk sana. Artinya kalau tamu kita arahkan drivernya untuk dipindah ke parkir. Parkir kami juga unik, parkirnya juga eco. Iya, di bawah adem pohon. banget ya. Ya, di bawah pohon. Seperti Oke. itu. Jadi kami hampir semuanya berdasarkan ke arah konservasi itu. Jadi tadi karena konservasi kita juga bukan hanya masalah 6 kategori tadi, yang fisik tadi, kita juga ada UNES itu ada lomba tari dunia. Oh iya, betul. Yang Jadi setiap tahun diadakan ya. iya, jadi memang arahnya ke bukan hanya satu pilar tapi 3 pilar tadi, sehingga kita lengkap. Oke, ini pasti buat mahasiswa-mahasiswa baru nggak perlu takut ya kalau misalnya nanti masuk UNES jalannya jauh karena kampusnya ini kan besar sekali ya. Betul, adem. Sudah adem, ada odong-odongnya. Ada odong-odongnya. Untuk umum ya ini Prof. Untuk umum. Jadi selama ini oke. siapapun yang naik tidak pernah ditanyain siapa, dari mana, bayar berapa karena gratis. Jadi Oh, free. luar biasa fasilitas dari kampus Iya, ini ya. free. Baik, dan kemudian kalau kita mengenal lebih jauh juga tentang LPPM ini ya, ada berapa pilar sih yang menjadi mungkin tugas atau fungsinya dari LPPM ini, Prof. Suci? Kami punya 4 pusat dan 3 gugus. Jadi pusat kami yang satu adalah tadi pusat KKN yang bergerak untuk bagaimana menyalurkan mahasiswa yang mau melakukan KKN. Kemudian ada pusat pemberdayaan desa. Kami banyak mendapatkan CSR itu baik dari Pertamina, dari Saka, dari Indonesia Power, dari Jarum dan sebagainya untuk kami kelola. Ini sudah bertahun-tahun untuk pemberdayaan ke masyarakat, membentuk desa binaan, ekoturism, pemberdayaan masyarakat lokal dan sebagainya. Ini ada Prof Nana sebagai kepala pusatnya. Kalau yang tadi untuk KKN adalah Dr. Edi Kurniawan. Kemudian kami juga punya pusat yang ketiga, pusat pengembangan jurnal yang dipimpin oleh Dr. Evi Widowati. Ini yang membanggakan kami tadi yang saya katakan kami sudah punya 7 jurnal bereputasi atau jurnal Scopus dan 1 WOS. Di Indonesia ini yang terbanyak ada di UGM UNER itu 9 jurnal Scopus. Nah ini kami sedang membina 25 jurnal Scopus. Nanti mohon doanya biar kami bisa punya target tahun ini paling enggak 11 sehingga insya Allah bisa banyak jurnal Scopus kami. Termasuk juga di OAJ kami tertinggi di Indonesia, Sintanya juga tertinggi di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah pusat ini yang mengelola inovasi ini, HAKI inovasi dan komersialisasi. Jadi di samping mengelola inovasi-inovasi di UNES, pusat HAKI ini adalah mengelola juga hak paten dan juga hak yang lain, hak cipta, KI yang lain, ada hak cipta, ada merek dagang, kemudian ada juga desain produk dan sebagainya. Nah, sementara gugus di kami ada 3. Yang pertama adalah gugus kerjasama, yang mana gugus kerjasama di kami ini juga mengelola bagaimana internasionalisasi UNES. Kami punya 24 penelitian yang bekerja sama dengan Universitas QS Ranking, jadi top 100 dunia. Kami punya 24 dosen yang tahun ini bekerja sama dengan universitas top 100 dan juga 9 yang tidak top 100. Jadi kami berusaha menginternasionalkan dengan menggandeng dosen-dosen yang memiliki reputasi bagus di luar negeri sehingga kami juga bisa mempublikasikan bersama, bisa visiting lecturer, bisa juga membuat IA. Kemudian ada juga gugus
inkubator bisnis. Nah, di sini kami setelah ada inovasi yang kami pamerkan, kemudian ini juga kami jual. Kami di sebelah ada lab inkubator bisnis, menjual produk-produk kami yang siap untuk hilirisasi, termasuk juga souvenir-souvenir UNES. Nah, ini dikelola gugus inkubator bisnis, yang mana tiap tahun selalu menginkubasi tenan-tenan, baik itu UKM dari mahasiswa maupun koperasi. Bahkan tahun ini dan tahun kemarin kami bisa menginkubasi koperasi seluruh Jawa Tengah, termasuk di luar Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir adalah gugus penjaminan mutu, ini yang akan mengelola mutu kualitas kami, baik dalam penelitian, pengabdian maupun segala macam untuk kualitas LPPM supaya terjamin. Seperti itu, Mbak. Wow, ini kalau misalnya zaman dulu mungkin orang-orang image-nya UNES adalah menghasilkan guru, sekarang tetap, tapi juga bisnis jalan, kemudian untuk penelitian jalan, menghasilkan inovator-inovator keren juga begitu ya, luar biasa dari UNES ini. Dan kemudian pesannya nih dari Prof. Suci maupun Prof. Amin untuk para mahasiswa ya, yang tentu saja didorong oleh kampus untuk bisa berinovasi, membuat penelitian maupun pengabdian. Bagaimana caranya mereka untuk bisa menuangkan ide-idenya itu dan mendapat dukungan dari kampus? Silahkan mungkin dari Prof. Amin dulu. Ya, kalau untuk para mahasiswa, karena sekali lagi saya sebagai Subdir Konservasi, UNES sudah mengimplementasikan, jadi ini menarik sekali bagi para mahasiswa. Silahkan bisa bukan hanya mempunyai gagasan, tetapi juga mengimplementasikan konservasi dalam arti luas. Di UNES ini tempatnya. Kalian bisa berkarya, menggagas sesuatu yang memberikan kontribusi untuk konservasi. Saya kira itu. Oke, baik. Silahkan dari Prof. Suci menambahkan. Baik, kalau saya untuk mahasiswa, saya ingin mahasiswa kami tidak ada yang malas, karena dengan kemalasan itu nanti tidak akan berhasil. Nah, ini contohlah teman-teman kakak kelas kalian yang sudah mulai berbisnis. Jadi kami juga punya KWU, kantor gedung kewirausahaan, yang di dalamnya ada 25, kurang lebih 25 tenan dari mahasiswa. Jadi mahasiswa yang tidak malas akhirnya banyak sekali menjadi pengusaha-pengusaha, tidak hanya di KWU tetapi juga sudah di mana saja, karena memang dulu UNES itu mahasiswanya adalah mahasiswa yang terbanyak bidik misi di Indonesia. Mahasiswa nggak punya tetapi giat-giat, tidak pernah malas, dan akhirnya sekarang menjadi pengusaha-pengusaha, tenan-tenan dan startup. Dan akhirnya kalau ada ini lamaran pegawai negeri, mereka sudah tidak ikut lagi karena mereka sudah menjadi pengusaha. Nah, ini mungkin juga bisa diinspirasikan dari rumah inovasi kami. Terima kasih. Oke, luar biasa ya, satu inspirasi kita dapat juga dari UNES hari ini ya, karena bahkan tidak cuma PNS aja nih yang jadi profesi idaman ya. UNES ini banyak loh menghasilkan pengusaha-pengusaha sukses begitu ya. Dan semoga pesannya itu tadi, profesornya aja rajin-rajin semua ya, membuat inovasi, membuat produk-produk baru, apalagi mahasiswanya harus semangat dalam belajar dan juga menerapkan apa yang dipelajarinya dari UNES. Terima kasih banyak Prof. Suci, Sama-sama. Prof. Amin juga sudah hadir di sini berbagi informasinya bersama kami. Satu perbincangan yang sangat menyenangkan ya dengan profesor-profesor, kirain bakal berat begitu loh. Ternyata santai sekali dengan profesor dari UNES ini ya. Dan tentu saja buat e-people yang sudah tertarik pengen jadi mahasiswa UNES, silahkan langsung aja ya untuk mengikuti pendaftarannya karena masih dibuka. Dan juga buat e-people jangan lupa untuk saksikan Ngobras, kita tayang setiap hari Senin di YouTube channel Semarang Pemkot jam 3 sore. Dan juga jangan lupa untuk di-subscribe karena kita punya banyak program lainnya ya. Di hari Senin ada Ngobras, di hari Selasa ada Ngopi, Ngobrol Inspirasi, di hari Kamis ada Ini Usahaku, kemudian di hari Jumat ada Jelajah Semarang, di hari Sabtu ada Kulineran, dan juga di hari Minggu ada Plesiran. Kalau begitu saya Hani Nurmalita beserta para narasumber dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.